hadas besar junub. Ini ketambahan lagi 2 perkara haram baginya, 6 hal. Pertama sama, sholat, tawaf, memegang mushaf dan membawa mushaf. Ditambahi lagi berdiam di masjid dan membaca Al-Quran. Nah, sekarang head ini tingkatannya lebih besar, sama-sama hadas besar tapi ini lebih besar lagi, jadi 3 tingkatan. Head ini pertama haram sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf, berdiam di masjid, membaca Al-Quran, ketambahan 4 lagi jadi 10. Wasaumulan puasa. Nah, seorang yang sedang haid diharamkan puasa. Tapi kalau junub saja, sedang jinabat, tidak masalah. Misal seperti ini, malam harinya berhubungan badan, kemudian tidur sampai subuh. Nah, tidur sampai apa? Subuh. Ini kan belum mandi. Apakah haram puasa? Tidak masalah. Yang penting malamnya, ketika puasa Ramadan, malamnya sudah berniat, tidak masalah. Sudah niat. Biasanya kan kalau niat puasa Ramadan setelah sholat tarawih bersama, ternyata malamnya jinabat, mimpi basah atau hubungan badan dengan istri, tertidur tidak sahur, sahur sampai subuh. Subuh bangun, ini kan jinabat, sudah masuk waktunya puasa. Apakah haram berpuasa? Tidak masalah, mandi biasa, karena mau mandi biasa, yang penting rata. Katanya kan begini, kalau sedang puasa tidak boleh mandi besar, tidak masalah. Yang tidak boleh itu masuknya sesuatu ke dalam jauf. Jauf itu lubang dalam, kecuali kalau mandinya sambil minum, itu tidak boleh. Terus bagaimana bagian-bagian telinga? Nah, itu kan tidak dimasukkan air kan? Apa air yang digiling kan? Tidak kan? Cuma mandi biasa. Nah, yang mandi ini wajib rata bagian-bagian yang terlihat. Bagian-bagian yang terlihat. Kalau tidak terlihat tidak masalah. Tidak perlu terus menyerap hidung sampai masuk ke dalam, tidak masalah. Bahkan ketemu dan menyedot hidung, air dengan hidung sebelum zawal, ini tidak masalah. Sebelum zawal itu berarti lingsi reser ngenge, atau jam 12 lah katakanlah, matahari pas di tengah-tengah. Berarti dari pagi sampai sebelum siang itu matahari di tengah, itu tidak masalah. Berkumur dan mengambil air hidung, dengan syarat tidak boleh mubalaghah. Mubalah itu terlalu bersemangat, nyerotet temenanan sampai masuk ke dalam, itu tidak boleh, batal puasanya. Tapi kalau sekedar membasahi bagian-bagian ini saja, itu tidak masalah. Itu junub. Kalau haid secara mutlak tidak boleh berpuasa. Kalau sedang haid tidak boleh puasa. Sholat tidak boleh, puasa tidak boleh. Cuman perbedaannya kalau sholat ini tidak dikodok, tapi kalau puasa ini wajib dikodok, wajib menyaur. Nanti ketika sudah selesai Ramadan dan dia suci, tidak haid lagi. Haid dan nifas sama. Wa tolakulan haram ditolak. Begitu juga wanita yang sedang haid tidak boleh ditolak. Tolak itu pegat. Ya, kalau Indonesianya ditalak, dicerai. Wal mururu lan lewat fil masjidi ing dalam masjid. Lewat saja di masjid ini tidak boleh. In khafat lamun wedi sapa wong wadon sing haid talwisahu ing netese ing ngotorine masjid. Itu wanita-wanita zaman dulu kalau haid tidak ada pengamannya. Kalau sekarang sudah banyak ada ya pembalut dan lain-lainnya, itu aman. Artinya apa? Ketika lewat di masjid saja ini tidak mengkhawatirkan menetes darahnya, jadi aman, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Yang dilarang itu ketika lewatnya di masjid khawatir mengotori masjid. Ditambah wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng. Kalau bahasa gaulnya apa ya, berjumbu rayu lah, apa-apa berapa loh. Bima kelawan barang, ini suami istri
tanpa hubungan badan. Tanpa hubungan badan. Pemanasan sebelum hubungan badan itu namanya istimta. Istimta, ngalap seneng-seneng. Apa? Foreplay atau apa? Foreplay. Bima kelawan barang baina surati kang tetep ing dalem antarane wudel waruk batilan dengkul. Wanita kita, istri kita sedang haid, kemudian kita berjumbu rayu antara lutut dan pusar, ini tidak boleh. Karena apa? Ditakutkan nanti ada hubungan badan, kepengin. Karena apa? Yang menjadi permasalahan ini istri kita. Istri kita sedang apa? Mengalami haid. Ini yang dijadikan apa? Objek. Jadikan objek. Seandainya objeknya ini selain dari lutut dan pusar, di atasnya, ini tidak masalah. Tidak masalah. Pandiambung batu ke pandiambung gegere kelek kayak terserah. Yang penting jangan diantara ini dan ini. Cuman ada sebagian ulama yang memperbolehkan ketika ditutupi, dia apa? Ditutupi pakai sarung atau pakai apa? Apa ini? Disuruh baca atau apa? Buat saya. Jangan ragu, aku tuku. Kembali lagi, ada ulama yang sedikit longgar memperbolehkan. Yang penting yang dibuat mainan bukan alat vitalnya, dan ada sarungnya. Jadi kalau dibuka itu membahayakan. Terkadang kepengin akhirnya berhubungan badan. Padahal poinnya yang tidak boleh ini disetubui. Yang tidak boleh disetubui. Ini poin utama. Ketika haid tidak boleh disetubui. Dan sesuatu yang menjadi lantarannya, tapi menjadi wasilahnya, itu juga sama dihukumi haram. Makanya ada kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid. Wasilah pelantara itu hukumnya sama seperti tujuan. Di sini tujuannya pengharaman, yaitu ketika hubungan badan. Tapi sebelum hubungan badan ini pasti ada sebab-sebab terjadi gejolaknya nafsu. Di antaranya apa? Berjumbu rayu. Ulama mengatakan al-istimta, ngalap enak-enak secara bahasa Jawa atau bahasa gaulnya ini juga sama. Karena apa? Sebab menjadi kepenginnya hubungan badan. Mana apanya? Subjeknya. Subjek itu apa? Sasarannya. Lutut sampai pusar. Kalau di atasnya tidak masalah. Di atasnya tidak masalah. Meskipun nanti kita terangsang. Tapi kalau di luar ini tidak masalah. Meskipun kita terangsang kan bisa diempet atau kita yang dijadikan subjeknya. Jadi kalau sedang hubungan sedang haid, menstruasi, kita punya nafsu besar, ya kita yang jadikan subjek. Jangan wanitanya yang dijadikan subjek apa? Objek. Yang dijadikan objek, sasarannya itu kita, bukan istri yang sedang haid, tapi kita yang entah diapakan terserah si istri. Jadi seperti itu. Jangan yang istrinya dijadikan objek karena sedang haid. Faslun ay hada faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Asbabut tayamumi. Nah, ini kembali ke permasalahan tayamum. Jadi ini kita tahu tentang wudu, kemudian mandi sudah atau belum? Istinja, kemudian perkara-perkara yang diharamkan ketika tidak mempunyai suci atau hadas kecil dan hadas besar. Sekarang ke tayamum. Tayamum ini termasuk toharoh. Jadi maqasidut toharoh itu ada 4. Sasaran toharoh itu ada 4. Pertama wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Wudu, mandi, tayamum, kemudian
satunya lagi izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, izalatun najasah sudah menghilangkan najis, itu sudah di awal-awal. Kemudian tayamum. Tayamum ini unik sendiri, sesuci yang cukup menggunakan debu, atau bahasanya ini toharatun doruriyah atau darurat, bersuci dalam keadaan darurat. Artinya apa? Tidak asal menggunakan tayamum, tapi hanya ketika dalam kondisi terdesak. Terdesak. Asbabut tayamum, utawi piro-piro sebab tayamum lah. Apa sih sebab diperbolehkan menggunakan debu untuk sesuci? Padahal yang menjadi pokoknya itu adalah air. Tapi ketika ada suatu permasalahan sebab, nah, ini yang ada 3, itu diperbolehkan menggunakan tayamum, diperbolehkan menggunakan debu untuk sebuah media bersuci, yaitu disebut dengan tayamum. Sebab-sebab tayamum ini ada 3. Asbabut tayamumi, utawi piro-piro sebab tayamum iku salah satu ana telu. Sebab tayamum ada 3. Siji fakdul ma'i, kesepene banyu, tiada air, tidak adanya air. Tidak ada air, atau ada air tapi kita tidak mampu membeli. Ada air tapi kita tidak mampu membeli. Kemungkinan orang yang hidupnya di negara seberang. Kalau di Indonesia banyak air, banyak bahkan sampai kebanjiran. Mungkin kalau di daerah-daerah gurun pasir yang memang tidak ada air, para musafir mencari sumur tidak ada. Orang apa? Musafir akhirnya apa? Pakai tayamum, pakai debu untuk media sesuci, disebut tayamum. Pertama, tidak ada air. Atau mungkin bahkan di wilayah kita kemarau panjang sama sekali tidak ada air. Air galon tidak ada, air ledeng tidak ada, apalagi air sumur. Kering semua, tidak ada air. Paceklik air. Itu tidak ada air. Bagaimana cara sesucinya? Pakai debu. Wal marodulan sakit, atau airnya banyak tapi kondisi kita tidak memungkinkan menggunakan air, sedang sakit contohlah. Sedang apa sakit? Sakit apa yang tidak boleh kena air? Tipes, gorengan. Luka terbakar, saumpama kebakaran seluruh tubuh ini terbakar, akhirnya kulitnya mengelupas atau giduen lah atau apa dan lain-lain. Kata dokter tidak boleh menggunakan air, tidak boleh mandi, tidak boleh dan seterusnya. Nah, itu cara sesuci bagaimana? Padahal yang namanya sholat, selagi nyawa kita masih ada, akal kita masih ada, kewajiban sholat. Kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring, tidur terbaring. Kalau berbaring tidak bisa, terlentang. Kalau terlentang tidak bisa, isyarah dengan meripat. Kalau isyarat tidak bisa dengan meripat, karena mendelik baik seperti orang yang koma. Orang yang koma pakai meripat bisa atau tidak? Kan tidak bisa. Tapi hatinya kan masih hidup. Pikirannya ini masih hidup. Ajra alal qalbi. Sholatnya cukup di hati. Jadi isyarahnya dengan hati. Allahu Akbar ini di dalam hati. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca surat. Ketika mau ruku ya Allahu Akbar, diniatkan ruku, kan bisa kan? Penggambaran di dalam hati kan ini bisa, namanya ijra'i alal qalbi. Menjalankan sholat di hati. Bukan cuma niat toh. Kalau niat itu bukan ijra, bukan menjalankan. Sekarang kondisi sehat walafiat, sholatnya di hati cukup niat, itu bukan ijra'il af, bukan menjalankan, itu cukup niat, tidak, itu salah. Itu orang yang dalam keadaan koma atau sakaratul maut, ya, cukup di hati sholatnya, tapi melaksanakannya di dalam hati, tetap isyarah dengan hati. Wayai ruku ya ruku, seakan-akan dia ruku, kan bisa kan? Berfantasi atau berapalah terserah di dalam hati. Dalam keadaan koma kan tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Makanya ijro' alal qalbi, sholatnya nanti bahasanya lihurmatil wakti, tetap harus sholat, tetap. Tidak perlu lah tayamum, bagaimana wong koma? Iya, ijro'il qalbi. Jadi pas waktu sholat kan dengar, dia kan dengar.
Selagi dia nyawanya masih ada, akalnya masih berfungsi, berarti kalau ada orang yang berbicara itu kan bisa tahu kan? Adzan kan ini tahu, oh berarti ini sholat duhur, ya sholat. Begitu. Nah, selagi dia bisa wudhu, baik wudhu sendiri atau diwudukan oleh orang lain, ya wudhu. Orang kan kalau kecelakaan kakinya patah kan masih bisa wudhu, diwudukan oleh orang, ya wudhu. Kalau tidak bisa, plonga-plongotok, ya tidak usah wudhu. Tapi nanti setelah sehat, ada yang namanya kodo. Dikodo lagi, i'adah. Ada apa i'ah? Ya istilahnya dikodo, diulangi lagi sholatnya. Kalau keadaan kalau mati dalam keadaan itu, insya Allah hisapnya gampang. Artinya tidak dihisap lagi. Dikatakan sudah melaksanakan kewajiban. Itu seperti itu. Tayamum ketika nomor lorone kan sakit. Sakit.